Ya, jadi baik, kita setelah sekian pertemuan kali lalu membahas soal penderitaan, kematian, sampai kebangkitan Kristus. Maka mulai pertemuan ini kita mau bicara soal keselamatan. Jadi karena ini adalah kelas dan mana tidak seperti SBC yang orang-orangnya selalu tetap. Dan karena itu maka pelajarannya terus naik ya, dengan asumsi bahwa saudara sudah mengikuti sebelumnya, materi sebelumnya dan seterusnya. Tapi karena Revival Bible Class ini juga ada yang datang baru ikut ya, ada yang baru pertama kali muncul, ada yang sudah beberapa kali, ada yang dari awal, dan juga mengikuti pembahasan saya soal masalah keselamatan ini sudah bolak-balik atau sering kali saya ajarkan. Tapi demi pembahasan kita yang kontinu, saya tetap akan membahas, dan mungkin saudara sudah tahu atau sudah pernah mendengar dari saya dalam pelajaran yang lain, saya tetap akan mengajarkannya supaya pembahasan kita runut, dan apabila ada yang belum pernah ikut pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu sudah bisa juga menangkap atau mengikuti pelajaran kita ini ya. Nah, jadi kita akan bicara soal masalah keselamatan, dan kalau kita bicara soal keselamatan, maka kita bisa lihat bahwa kitab suci mengajarkan bahwa manusia itu diselamatkan oleh iman saja, ya, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh iman ditambah dengan perbuatan baik. Kita mengingat bahwa salah satu semboyan reformasi Protestan itu adalah sola fide, dan sola fide itu artinya hanya karena iman, ya, hanya karena iman, dan itu menentang pemahaman yang beredar pada waktu itu bahwa selamat itu bisa karena perbuatan baik, ya, only faith. Jadi yang menyelamatkan kita hanyalah iman, bukan perbuatan baik, ya. Perbuatan baik tidak mempunyai andil sama sekali di dalam menyelamatkan kita atau membawa kita ke surga. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa mengapa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita bicara soal perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tapi kita mesti mengingat satu hal. Seringkali kita berkata bahwa perbuatan baik menyelamatkan kita atau tidak menyelamatkan kita. Itu ada satu asumsi di balik itu. Asumsinya adalah bahwa kita mempunyai perbuatan baik. Ya, kita mempunyai perbuatan baik yang akhirnya dikatakan bahwa perbuatan baik itu, ada orang yang menganggap bahwa dia percaya bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi dia percaya bahwa perbuatan baik dari orang itu ada. Dari manusia itu ada. Ya. Nah, tapi ternyata kalau kita mengaca kepada kitab suci ini sebenarnya mengatakan bahwa manusia berdosa, ya, itu bahkan tidak mempunyai perbuatan baik sama sekali. Manusia berdosa, sekali lagi, itu tidak mempunyai perbuatan baik sama sekali. Dan sejumlah ayat itu mengatakan secara eksplisit tentang hal itu ya. Kita melihat ayat-ayat ini ya. Roma pasal 3, 10 dan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Ya, perhatikan ini, tidak ada yang berbuat baik, bahkan masih dikasih tambahan lagi seorang pun tidak. Jadi itu betul-betul ditekankan. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ini tidak mengecualikan siapapun. Ya. Lalu Roma 7 ayat 18 ini ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat baik. Berarti ada kehendak, tapi bukan untuk hal berbuat yang baik. Yang pertama salmon sashimi yang direndam pakai kuah asin manis gitu. Enak, salmonnya gede-gede. Unik deh. Astaga, siapa ini ya? Kalau ikut kelas, jangan ikut yang lain ya. Kalau tidak, saudara bocor masuk, suaranya masuk sini ya. Ya, tidak ada sesuatu yang baik. Di sini bilang kehendak memang ada, tapi bukan berbuat yang baik. Berarti kehendaknya itu berbuat yang tidak baik. Jadi tidak ada perbuatan baik. Lalu Titus 1 ayat 15. Bagi orang najis dan orang tidak beriman, untuk orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Ini untuk orang tidak beriman. Ya. Kalau tidak ada satu pun yang suci, berarti berbuat baik tidak ada. Lalu Markus 10:18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun baik selain dari Allah saja. Berarti memang yang baik hanya Allah. Maka manusia itu tidak ada yang baik. Ya. Begitulah kitab suci menyatakannya. Jadi kitab suci mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbuat baik. Selain itu, selain itu kita juga bisa melihat bahwa ada sejumlah ayat yang sekalipun, kalau ayat tadi itu eksplisit ya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, itu eksplisit. Tapi ada sejumlah ayat yang sekalipun tidak eksplisit, tapi tidak bisa tidak. Itu mengajarkan bahwa manusia berdosa itu tidak dapat berbuat baik. Ya, kita melihat sejumlah ayat ini. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini 3 kata ini penting ini. Segala, selalu, semata-mata. Ya. Itu menekankan maknanya ya. Menekankan apa yang dikatakan ya. Jadi segala kecenderungan, kita tahu kecenderungan itu artinya berat sebelah. Bukan kadang-kadang, tapi selalu. Dan semata-mata itu artinya tidak ada yang baik. Semua jahat. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Pengkhotbah 9 ayat yang ke-3. Inilah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua sama. Hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan seumur hidup. Penuh dengan kejahatan seumur hidup. Ya. Terus Matius 7 dari Perjanjian Baru. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa kalau pohonnya tidak baik, ya dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, kita lihat bahwa gara-gara dosa Adam, maka semua kita lahir sebagai orang berdosa. Berarti pohonnya kita itu tidak baik. Ya. Nah, kalau pohonnya tidak baik, jelas tidak mungkin ada yang menghasilkan buah yang baik, seperti kata Tuhan Yesus. Jadi pohon yang baik itu menghasilkan, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon kita memang tidak baik. Ya. Lalu ayat ini lagi. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Kita dikatakan sebagai hamba dosa. Nah, saudara, hamba dosa, ingat bahwa hamba ditekankan di situ. Itu jelas menunjukkan bahwa manusia yang berdosa selalu atau terus-menerus menuruti dosanya. Karena kita hamba. Hamba itu turut kepada tuannya. Kalau kita hamba dosa, berarti dosa adalah Tuhan kita, dan kita terus-menerus turut keinginan dosa. Ya. Dan memang pada waktu kita menjadi hamba dosa, maka kita memang tidak bisa melakukan hal yang bukan dosa. Tidak mungkin kita melakukan hal yang benar. Karena itulah maka Roma pasal 6 ayat 20 itu mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu bebas dari kebenaran, artinya kebenaran itu absen dari kamu. Karena itulah maka waktu kita hamba dosa, nggak mungkin ada kebenaran dalam diri kita. Ya, nggak mungkin ada kebenaran, ya tidak mungkin ada yang baik, kan? Gitu, ya. Jadi istilah bebas dari kebenaran itu jelas menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak bisa berbuat apa yang benar, ya. Terus kita melihat lagi Yohanes pasal 15, ya. Ayat 4 dan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini kata-kata Yesus sendiri. Jadi sama seperti ranting anggur, dia tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga manusia di luar Kristus, dia sama sekali tidak bisa berbuat apa yang baik. Ya, makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 dia bilang bahwa ya hal ini, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, soal takluk kepada hukum Allah. Takluk kepada hukum Allah ini, itu menurut ayat ini, itu tidak mungkin. Bagi orang berdosa, tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Ya. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagi orang berdosa. Jadi semua ayat itu jelas mengatakan, ya, memang tidak eksplisit, tapi jelas bahwa secara implisit menunjukkan tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada orang berdosa yang bisa menghasilkan perbuatan baik. Lalu kita juga menemukan ada ayat-ayat yang dinyatakan. Jadi kita lihat ada beberapa kelompok. Yang pertama tadi eksplisit, mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Yang kedua, tidak eksplisit. Yang ketiga itu adalah ada ayat-ayat yang menyatakan atau dinyatakan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu yang menyatakan mereka tidak bisa berbuat baik. Ya. Dua-duanya dari kitab Yeremia. Dikatakan begini. Ya. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jahat itu pintar, tidak perlu latihan, tidak perlu kursus. Otomatis tahu, ya. Tapi untuk berbuat baik tidak tahu. Lalu Yeremia 13, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Masakan kamu dapat berbuat baik? Itu secara jelas mengatakan bahwa berbuat baik itu kamu tidak bisa. Ya. Jadi kitab suci tidak hanya mengajarkan, ya, bahwa semua orang itu adalah orang berdosa, bukan. Tapi bahwa orang berdosa itu tidak bisa melakukan hal yang baik.
Nah, mungkin kita keberatan bahwa kita juga melihat di dalam hidup kita bahwa ada orang-orang tertentu, bahkan banyak di luar kekristenan, itu mereka di dalam agama lain, mereka berbuat baik. Mereka jujur, bahkan bisa lebih jujur dari orang Kristen, menolong orang susah, menyumbang ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Apakah itu bukan kebaikan? Tentu saja, itu adalah kebaikan, tapi di sini yang kita bicarakan adalah kebaikan di mata Tuhan. Atau kebaikan yang memperkenankan hati Tuhan. Orang di luar Kristus, dia bisa berbuat baik. Tapi perbuatan baiknya tidak bisa memperkenankan hati Tuhan. Ya. Karena itulah yang kita sebut sebagai perbuatan baik dalam sudut pandang firman Tuhan, kitab suci. Atau perbuatan baik yang sejati, itu adalah perbuatan baik yang harus mempunyai hubungan dengan membuat hati Tuhan berkenan. Kalau sampai perbuatan baiknya ya tidak memperkenankan hati Tuhan, maka dari sudut pandang Alkitab itu tidak dianggap sebagai perbuatan baik. Ya. Williamson berkata, karena manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus-menerus. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Ini tekanan ya. Jadi kita sedang bicara dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah, nggak bisa. Dari sudut pandang manusia, ya bisa. Dari sudut pandang manusia kita bisa menemukan orang-orang yang bahkan orang kafir sekalipun atau ateis sekalipun, ya dia bisa berbuat baik. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena Tuhan mempunyai aturan. Tuhan mempunyai aturan, sesuatu disebut baik itu ada standarnya. Ya. Nah, apa standarnya? Ini. Iman. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi iman itu yang membuat orang itu berkenan. Maka apabila orang berbuat baik sekalipun, tapi dia tidak beriman, dan iman dalam konteks Ibrani pasal 11, itu adalah iman pada Kristus ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Maka kita bisa lihat tadi, bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Yesus pun, mereka bisa berbuat baik. Tapi mereka berbuat baik tanpa iman. Begitu mereka berbuat baik tanpa iman, maka dia tidak berkenan, tidak mungkin berkenan pada Allah. Maka perbuatan baik sebanyak apapun tidak mungkin berkenan. Dan kalau tidak berkenan, itu dianggap bukan perbuatan baik yang sejati. Ya. Bukan hanya tidak berkenan. Kemarin saya di mana ya, salah satu gereja itu ya, ditanya itu, mengapa sampai persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Ya, salah satu jawabannya ya karena Kain itu bukan orang beriman. Habel orang beriman. Ya, Kain dikatakan bahwa dia adalah berasal dari si jahat. Ya, 1 Yohanes pasal 3 itu ya. Kalau dia berasal dari si jahat, terjemahan lain mengatakan dia adalah anak iblis. Kalau dia anak iblis, maka dia memang bukan orang beriman. Dan kalau dia bukan orang beriman, ya pantas saja tidak mungkin berkenan pada Allah persembahannya. Habel itu persembahannya diterima. Berkenan karena Habel orang benar atau beriman. Makanya Ibrani pasal 11 juga, karena iman maka Habel memberikan persembahan. Ya. Nah, jadi iman itu bukan hanya menjadi syarat diperkenankan Allah. Dan karena itu tanpa iman tidak berkenan. Tapi bahkan lebih jauh daripada itu adalah ini. Ya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Nah, ini masalahnya, ya. Tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini saudara harus ingat baik-baik dan hafal ayat ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman bukan hanya tidak berkenan, tapi adalah dosa. Ya. Jadi, sekalipun seorang berbuat baik, tapi kalau di dalam dirinya tidak ada iman kepada Kristus, perbuatan baiknya itu tidak mungkin berkenan pada Allah. Ibrani 11 ayat 6 tadi, bahkan perbuatan baiknya menjadi dosa. Roma 14 ayat 23 itu. Makanya saya sering ngomong, ya, kalau ada orang yang tolong orang miskin. Saudara lihat ada orang miskin, saudara tolong. Itu baik memang. Tapi ketika orangnya ternyata tidak beriman atau tidak memiliki iman pada Kristus, maka menolong orang itu menyebabkan menjadi dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau ada orang yang bantu korban bencana, itu sebenarnya baik. Tapi karena orangnya yang menolong itu tidak beriman atau tidak memiliki iman, dan menurut ayat tadi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, maka menolong orang korban bencana itu menjadi dosa. Ya. Memberikan sumbangan ke gereja, bantuan pembangunan, itu baik sebenarnya. Tapi begitu orangnya tidak beriman, maka itu menjadi dosa. Waktu sumbang ke gereja itu dosa. Ya. Ikut kebaktian itu juga ibadah, itu baik. Ya. Tapi begitu tidak beriman, maka ikut kebaktian itu juga dosa. Ya. Melayani bahkan. Orang bisa melayani, tapi kalau dia tidak beriman, maka melayaninya itu menjadi dosa. Dan banyak. Dengan konsep semacam ini, saudara, maka sebenarnya bagi orang yang tidak beriman, apa saja yang dia lakukan, itu hanya menambah dosa. Karena kita tidak usah ngomong perbuatan jahatnya. Perbuatan jahatnya sudah pasti dosa. Tapi kalau sekarang dengan konsep begini, perbuatan baiknya juga adalah dosa, maka bagi orang tidak beriman, buat jahat dosa, buat baik juga dosa. Ya. Bayangkan saudara, buat jahat, sekian lama kita mungkin berpikir bahwa hanya kejahatan yang adalah dosa. Tapi ternyata kita sekarang bisa lihat bahwa jahat dosa, buat baik juga itu dosa. Ya. Nah, sehingga dengan berbuat baik malah menambah dosa. Tapi lalu muncul pikiran, kalau memang saya berbuat baik malah menjadi dosa, ya lebih baik saya nggak usah berbuat baik, ya, nggak usah berbuat baik saja karena dengan berbuat baik saya menjadi dosa. Mending nggak usah berbuat baik. Tapi kalau demikian kita masih ada masalah. Masalah kita dengan ini. Jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, jadi ini kalau tidak berbuat baik juga dosa. Maka saudara bayangkan sudah kerumitannya bagi seorang yang tidak percaya Kristus, ya. Kalau saudara tahu menolong orang miskin itu baik, saudara melakukannya dosa. Tidak melakukan berdosa juga. Tidak menolong astaga, tolong mic-nya ya. Menolong menjadi dosa karena ada Roma 14 ayat 23, tidak menolong juga ada dosa karena ada Yakobus 4 ayat 17. Untuk orang tidak beriman, ya. Untuk orang tidak beriman, tidak melayani dosa, melayani juga dosa. Kasih sumbangan juga berdosa, tidak kasih sumbangan juga tidak berdosa. Berdosa juga. Kalau begitu maka bagi orang tidak beriman tuh nomor 1, buat jahat dosa. 2, berbuat baik juga dosa. 3, tidak berbuat baik juga dosa. Ini 3 hal ini, ya. Buat jahat, buat baik, dan tidak buat baik. Ya.
Jadi bukan hanya buat tidak baik yang dosa, tidak buat baik juga dosa. Ya. Nah, maka 3 hal ini, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa, maka 3 hal ini mengurung manusia pada keadaan yang bejat secara total di hadapan Allah. Itulah yang disebut sebagai total depravity. Maksudnya hidupnya di hadapan Allah itu hanya semata-mata dosa. Tidak ada bagian dari hidupnya yang tidak dosa. Dosanya full, perbuatan baiknya 0. Kalau dosanya full, perbuatan baiknya 0. Nah, ini konsep kekristenan. Dan ini konsep yang tidak ada duanya. Agama-agama yang lain paling-paling hanya mengatakan bahwa semua manusia itu adalah orang berdosa. Dan orang-orang tertentu dosanya besar sekali. Tapi mereka tetap saja mengakui bahwa manusia berdosa itu masih bisa berbuat baik. Dan lalu diselamatkan dengan perbuatan baik mereka itu. Nah, kekristenan menolak pemikiran begitu. Dengan konsep semacam ini, maka kekristenan melihat orang berdosa itu benar-benar hitam legam tanpa ada satu titik putih pun di mata Tuhan. Ya. Kemarin saya sempat ditanya orang, Pak, apa sih yang dimaksudkan dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Saya bilang begini, sebenarnya ada problem terjemahan di sana karena saya nggak tahu ya, saya belum punya terjemahan baru edisi 2 yang barusan ini ya. Tapi setahu saya itu adalah terjemahan yang kurang pas ya, karena dari bahasa asli en pneumati itu lebih tepat diterjemahkan berbahagialah orang yang bukan miskin di hadapan Allah, tapi miskin dalam roh. Ya, miskin dalam roh. Nah, kalau kita melihat siapa ya? Ini ya, miskin di hadapan Allah. Tapi kalau kita lihat terjemahan lama, no. Ini dah. Blessed are the poor in spirit. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Jadi bukan miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh. Nah, apa artinya miskin dalam roh? Miskin dalam roh ini artinya orang yang merasa, dan miskin seperti saya pernah katakan, miskin itu ada 2 macam. Miskin itu kalau penikros itu dia miskin tapi masih ada sedikit. Tapi kalau miskin yang tidak punya apa-apa itu tokos. Nah, kata Yunani yang dipakai di situ itu adalah tokos. Sehingga ayat itu bisa diterjemahkan, berbahagialah orang yang miskin habis-habisan, tidak ada apapun di dalam roh. Orang itu dapat kerajaan surga. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya manusia bisa dibagi 3. Ada yang merasa diri kaya dalam roh, itu orang rasa diri baik. Dia rasa diri suci, ya, dan dia pikir dia bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya atau kesuciannya. Ada orang yang itu boleh dibilang kalau orangnya anggap diri putih. Tapi ada orang yang merasa diri orang berdosa tapi nggak berdosa amat lah. Saya sih orang berdosa tapi ya masih lumayan lah, ada baiknya lah, ya. Nah, ada baiknya, maka saya sebenarnya menganggap diri bukan, ya saya bukan putih bersih juga, tapi nggak hitam legam juga, ya abu-abu lah. Ya, abu-abu lah. Nah, itu orang yang pertengahan. Tapi kalau orang merasa diri seluruh dirinya dosa, dia hitam legam. Nah, itu yang dimaksudkan. Berbahagialah orang yang merasa diri hitam legam, penuh dosa.
Kenapa berbahagia? Karena orang begini, mana mungkin mengandalkan perbuatan baik untuk masuk surga. Dia rasa diri gak hitam kok. Kalau saudara merasa diri cukup baik, ya saya ini walaupun gak putih bersih, tapi ya ada hitam bintik-bintik putih atau putih bintik-bintik hitam, maka itu bisa diandalkan untuk berbuat untuk selamat. Tapi kalau hitam legam tidak punya apa-apa, mau andalkan apa? Maka orang itu tidak bisa mengandalkan perbuatan baiknya, dia mengandalkan anugerah saja, dan gara-gara anugerah itu dia diselamatkan atau masuk surga. Makanya dibilang, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah sekarang saudara, dengan pelajaran ini ya, artinya manusia itu buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik dosa, maka seluruh hidupnya dosa, perbuatan baiknya nol. Nah kalau perbuatan baiknya nol, terus mau mengandalkan yang nol itu untuk selamat, kan nggak bisa. Ya, ini nol. Lalu mau diandalkan apa untuk selamat? Ya, itulah sebabnya kekristenan menolak keselamatan karena berbuat baik. Alasan paling pertama itu adalah karena memang perbuatan baik itu di dalam manusia berdosa itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, selain itu, kita juga perlu mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya kitab suci memandang perbuatan baik kita dan dosa kita. Waktu Natal kemarin saya diminta khotbah untuk para cleaning service, petugas cleaning service. Jadi perusahaannya, rupanya ada perusahaan yang mengatur para cleaning service ini, petugas cleaning service ini dan mereka bikin Natal. Jadi saya kasih khotbah buat mereka ya. Bentar. Jadi tema khotbah saya adalah karena mereka petugas cleaning service, lalu saya kasih khotbah cleaner from heaven, ya, pembersih dari surga. Sebagai orang berdosa, kita itu kotor, najis di hadapan Allah, ya. Kita semua orang berdosa, Roma 3:23. Sebagai orang berdosa, kita ini sangat kotor di hadapan Allah. Ayub bilang, masakan manusia bersih? Ayub 25. Bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Kita tuh kotor. Sekotor apa? Nah, mari kita bandingkan dengan gambaran Alkitab tentang kebaikan kita. Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, kain kotor ini kain apa? Menurut DRB, ya, as the rag of a menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Modern King James, as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Itu apa? Ini loh. Kesalehan loh. Jadi kesalehan itu seperti kain menstruasi. Segala itu artinya seluruh perbuatan baik kita kalau ditumpuk semua, nilainya kain kotor. Nilainya kain menstruasi. Jadi rupanya ini bukan kain kotor biasa, tapi kain yang dipakai sebagai pembalut bagi seorang perempuan ketika menstruasi, yang akhirnya menjadi kain yang bernoda secara tetap. Ya. Jadi Alkitab melihat kebaikan atau kesalahan kita seperti kain pembalut wanita. Artinya adalah seluruh kebaikan manusia itu jijik di hadapan Allah. Nah, kalau perbuatan baik kita seperti kain pembalut, terus bagaimana lagi dengan dosa kita? Menurut Yeskiel pasal 36, hai anak-anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka.
kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapan. Berarti perbuatan itu kain kotor, dosa kita itu cemar kain. Nah, apa itu cemar kain? Nah, Imamat 15. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dia kena cemar kain. Nah, berarti cemar kain itu menunjuk pada menstruasinya seorang perempuan. Makanya Yeskiel 36 ayat 17 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Ya. Lebih daripada itu menunjuk pada darah menstruasi. Menurut Imamat 15. Ya. Dalam versi King James. Ya. If a man has sexual relation with her and her monthly flow dan aliran bulanannya, nah, kalau aliran bulanannya, maka sudah pasti itu menunjuk pada darah menstruasi. Jadi, dosa kita seperti darah menstruasi perempuan, dan perbuatan baiknya seperti kain pembalutnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebagai orang berdosa, kita ini benar-benar kotor, benar-benar menjijikan. Karena itulah maka tidak ada orang benar, tidak ada orang baik menurut Roma 3. Tidak ada orang benar, tidak ada yang berbuat baik. Jadi kalau saudara merasa diri cukup baik, perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Ya, jadi itulah gambaran tentang dosa kita. Ya. Karena itulah maka mustahil, menjadi mustahil. Dua hal ini ya. Pertama, kita sudah tidak ada perbuatan baik. Kedua, yang ada itu kan adalah perbuatan baik dari kacamata manusia kan. Perbuatan baik dari kacamata Tuhan Allah tidak ada. Yang ada hanya perbuatan baik dari kacamata manusia. Tapi ternyata perbuatan baik dari kacamata manusia pun itu tidak lebih daripada kain pembalut. Dan kita orang berdosa itu seperti darah menstruasi. Ya. Nah, sekarang saudara pikir bahwa dengan model seperti itu, mungkinkah kita mengandalkan itu? Ya. Mungkinkah kita mengandalkan kain pembalut semacam itu untuk layak mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kerajaan surga? Tidak mungkin. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya secara teoritis kita bisa selamat dengan berbuat baik. Asalkan perbuatan baiknya sempurna. Sempurna ini dalam pengertian semua perbuatan baik. Kita tidak tahu ada berapa banyak perbuatan baik yang dibicarakan dalam Alkitab. Itu begitu banyak. Harus buat ini, harus buat itu, harus buat ini, harus buat itu. Itu begitu perbuatan baik. Ya. Begitu ada satu saja pelanggaran kita, maka sudah nggak bisa dianggap baik lagi ya. Mungkin satu ayat yang perlu kita perhatikan itu adalah ini, Yakobus 2, 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, kan andai kata hukum Tuhan 100. Kalau sampai orang menuruti seluruhnya, tapi mengabaikan satu, itu berarti hukum Tuhan 100. Ya, hukum Tuhannya 100. Dia abaikan satu. Maka dia sebenarnya taat 99. Lalu sebenarnya dia salah berapa? Apakah salah satu? No. Menurut ayat ini, kalau dia mengabaikan satu, dia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti salah 100. Maka saudara lihat.
Hukum Tuhan 100, melanggar 1, taat 99, salah 100. Nah, kalau salah 100, berarti yang benar berapa? 0. Yang baik 0. Maka perbuatan baik itu 0. Begitu ada salah satu saja atau melanggar satu hukum, maka habislah seluruh perbuatan baik. Iri hati tidak, cemburu tidak, maki tidak, judi tidak, minum mabuk tidak, berzina tidak, menyembah berhala tidak, pukul istri tidak, ya segala macam tidak, kurang satu, hutang dari tahun lalu tidak bayar-bayar sampai sekarang. Maka dianggap melanggar seluruhnya. Makanya saya sering bilang, ingat ya, syarat masuk neraka itu berdosa 1. Ya, begitu dosa 1, masuk neraka. Ya perlu dosa banyak. Itulah sebabnya juga juru selamat itu nggak boleh berdosa 1 saja. Karena kalau juru selamatnya sampai berdosa 1 saja, juru selamat juga masuk neraka. Ya, maka juru selamatnya harus suci, harus tanpa noda, tanpa dosa. Ya. Nah, bahkan seandainya kita berbuat baik, itu tidak bisa menghapuskan pelanggaran kita. Nah, saya juga sudah mengajarkan bahwa bahkan berhenti berdosa pun itu tetap tidak menyelamatkan kita. Ya, berhenti berdosa tidak bisa menyelamatkan kita. Kita ini orang jahat. Berhenti jahat pun tidak bisa menyelamatkan kita. Mengapa? Karena ya seperti yang sudah saya ulang-ulang ajarkan bahwa dosa itu sebenarnya adalah hutang di hadapan Allah. Ya, kalau saudara melihat ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kata kesalahan ini itu Yunaninya adalah opelema, ya. Dan opelema itu artinya hutang. Jadi ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami mengampuni orang yang ini berhutang, ya, kepada kami. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris kesalahan ini our debts. Lalu orang yang bersalah itu our debtor. Saudara ingat debts collector, penagih utang. Ya, maka dosa itu hutang di hadapan Allah. Dan ingat, hutang tidak bisa selesai dengan berhenti hutang. Ya, hutang tidak bisa dituntaskan dengan berhenti hutang. Hutang itu butuh pembayaran. Berhenti hutang itu nomor 2. Tapi bayar hutang itu nomor 1. Jadi kalau ada orang berdosa, maka harus ada yang bayar hutang dosanya. Bertobat dari dosa, berhenti berdosa itu nomor 2. Tapi nomor 1 itu harus ada pembayaran terhadap hutang dosa dulu. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang manusia tidak ada perbuatan baiknya, dan karena tidak ada perbuatan baiknya, maka tidak ada yang bisa selamat dengan berbuat baik. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, kalau memang tidak ada orang yang benar atau tidak ada orang yang berbuat baik, maka muncul kesulitan karena ada sejumlah ayat atau sejumlah bagian kitab suci yang menyatakan ada orang benar. Misalnya kita lihat Kejadian 6. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ayub 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu Lukas 1. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah orang benar di hadapan Allah.
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, ini apakah itu melawan konsep atau ajaran tadi? Tidak. Ya. Memang ada orang-orang yang dianggap sebagai orang saleh. Tapi perhatikan bahwa mereka bisa saleh itu karena mereka jelas adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Juga kesalehan mereka itu tidak boleh diartikan sebagai suci dalam pengertian mutlak. Karena itu bertentangan dengan Roma 3 ayat 23 yang menyatakan semua orang itu berdosa. Ya, satu-satunya yang dikecualikan cuma Yesus. Jadi harus diartikan bahwa kesalehan mereka itu dalam perbandingan dengan orang-orang lain di sekitar mereka. Makanya dikatakan Nuh itu hidup benar di antara orang sejamannya. Ya, si siapa namanya? Ayub di tanah Uz. Jadi mereka dibandingkan dengan orang lain, maka mereka disebut sebagai suci benar ya. Tapi kalau kehidupan mereka dibandingkan dengan firman Tuhan atau kitab suci secara total, maka jelas mereka juga adalah orang berdosa. Ya. Oke, nanti kita akan perluas lagi konsep ini karena kita akan belajar latih selamat karena iman, tapi juga kita akan belajar juga ada sejumlah hal atau sejumlah ayat yang sepertinya mengajarkan selamat karena berbuat baik. Kita akan pelajari itu dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, malam ini sampai di sini. Kita mau masuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Malam Pak Esra, saya mau bertanya. Ya. Oke, saya Grace. Pertanyaan saya dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang tentang kasih itu menutupi banyak dosa. Nah, sementara orang punya kasih itu kan pasti ya dia bisa benar dan baik lah ya. Dan ini bagaimana? Saya nggak ngerti jadinya kasih itu menutupi banyak dosa. Menutupi banyak dosanya ini Pak Esra. Ya, maksudnya kasihnya menutupi banyak dosa, tapi bukan dosanya sendiri, tapi dosa orang lain. Oke. Ya, jadi begini konteksnya itu gini loh. Kasih menutupi banyak sekali dosa bukan berarti begini. Saya berbuat kasih, maka dosa saya ditutupi. Itu salah. Ya. Atau saya berbuat baik untuk menutupi dosa orang lain. Saya berbuat kasih untuk menutupi dosa orang lain. Jadi Pak Nyoman berbuat dosa, saya karena menyayangi beliau, jadi saya berbuat amal, berbuat saleh untuk menutupi dosanya Pak Nyoman. Itu salah. Itu nggak mungkin. Nah, lalu apa maksudnya ayat itu? Maksudnya begini, ini kan kasih. Pak Nyoman ini katakanlah hutang pada saya 100 juta. Ya. Tapi dia nggak bayar-bayar. Ya. Padahal ini teman baik saya ini. Ini kan dosanya Pak Nyoman. Kalau tidak bayar hutang pada saya. Kalau saya mengasihi dia, ya sudah, tutupi itu. Maksudnya nggak usah disebar. Tapi kalau saya keliling, Pak Anton, tahu nggak Pak Nyoman itu 100 juta saya penginjilan keliling sini sana, tapi ternyata utang nggak bayar. Saya ke Pak Yos, lagi Pak Yos, tahu nggak Pak Nyoman? Oh dia ini. Saya ke Pak Beni, tahu nggak Pak Nyoman itu? Ya begini. Saya ke Ibu Verna, tahu nggak Pak Nyoman? Yang dari Bali itu loh. Oh saya beli, Pak Ibu Erna, itu loh. Yang orang itu loh, yang ngajar tuh loh. Ini. Sampai dari Sabang sampai Merauke saya cerita tentang kejelekan Pak Nyoman. Itu artinya saya nggak punya kasih. Karena itu saya membuka dosanya. Ya, kalau saya memang punya kasih, ya sudah. Itu urusan saya yang pribadi Pak Nyoman. Nggak usah disebar, nggak usah muat status. Ya, saudara kalau membuat status lalu serang orang itu, nah itu namanya kasih. Itu bukan kasih, karena kasih itu menutupi dosa. Nah itu maksudnya dalam konteks itu. Jadi ini bukan kasih itu menutupi dosa, bukan dosa saya, tapi dosa orang lain terhadap saya, bukan terhadap Tuhan. Kalau terhadap Tuhan nggak bisa.
Nah, itu maksudnya, Ibu. Oke, Pak, itu contohnya memang tentang orang yang berhutang. Tapi apabila kita punya konteks yang lain, misalnya kita menghadapi orang yang misalnya saja nih satu pembunuh yang jahat banget gitu loh. Nah, terus kalau hutang kan kita oke lah, kita nggak usah ngomongin utangnya dia ke orang-orang lain. Nah, tapi bagaimana kasih yang kita berikan kepada misalnya kepada si seorang pembunuh ini. Saya kasih contoh pembunuh yang ekstrim nih Pak. Jadi bagaimana bisa tertutupi dosanya dia gitu loh. Kalau misalnya konteksnya itu kita berhadapan dengan seorang yang jahat sekali itu. Ya, kalau misalnya kayak kasus Sambo sudah populer di Indonesia, yang bagaimana kita mau menutupi lagi? Nggak bisa. Jadi yang kata lain ya dalam kasus begitu ini ayat nggak bisa diberlakukan. Ya, jadi ayat ini berlaku bagi kasus dosa pribadi kepada kita yang tak perlu disebarkan. Ya, kalau sudah pembunuhannya sudah sadis begitulah, itu juga bukan hanya soal kasih. Kasih membuat kita harus mengampuni, tapi keadilan juga pada saat yang bersamaan perlu berjalan. Ya, jadi dengan kata lain, dalam kasus yang Ibu mau angkat itu, maka tidak relevan dengan ayat itu, karena ayat itu tidak membicarakan kasus seperti itu. Gitu. Ya, kita berteman, kita bersahabat, kadang-kadang dalam pertemanan dan persahabatan kita menjadi tahu kejelekan satu sama lain, kan? Ya. Nah, tapi begitu kita pergi dan menyebarkan, alih-alih menegur empat mata, kita malah publikasikannya di mana-mana, ya itu bukan lagi kasih. Kasih itu menutupi banyak dosa gitu. Jadi intinya banyak dosa di situ adalah dosa orang lain terhadap kita ya Pak ya. Ya, bukan terhadap Tuhan loh ya. Iya, iya. Ya. Iya, terima kasih Pak Esra. Ya, oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya juga Pak. Ya. Kadangkala saya berdoa untuk kayak musuh-musuh saya ya Pak. Begitu sering saya doain, ada masanya di mana saya jadi kayak awalnya nggak suka, malah jadi nggak ada masalah lagi Pak sama mereka. Jadi ya kayak anggap mereka kayak mungkin kayak teman biasa aja gitu. Jadi nggak ada kebencian, nggak ada apa-apa lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, biasanya setelah kayak gini mereka melakukan hal yang salah gitu ya, kayak kejahatan atau apa gitu, saking karena udah nggak ada kebencian, nggak ada apa-apa, saya pun nggak menanggapi kejahatan tersebut Pak. Maksudnya saya nggak menegakkan keadilan Pak, karena tadi Bapak menjawab ada porsi keadilan tetap harus ditegakkan kan, meskipun kita memaafkan kan. Nah itu sebenarnya masalah nggak sih Pak? Jadi contoh ya Pak, misalkan ada teman kantor yang saya nggak suka dulu, habis itu akhirnya saya belajar berdoa segala macam, doain mereka segala macam, habis itu kebencian hilang segala macam. Nah, kalau misalkan mereka ada melakukan hal yang misalkan melanggar peraturan atau apa, ya kalau menegakkan keadilan harusnya mungkin saya laporin atau apa gitu kan, tapi saya pun kayak nggak laporin, nggak ngurusin gitu loh Pak, kayak saya anggap itu Ya udah. nggak apa-apa, Bapak nggak lapor ya itu haknya Bapak. Tapi misalnya orangnya nggak bertobat ya pasti dia juga dapat keadilannya dari Tuhan langsung. Oh berarti dari sisi saya nggak apa-apa ya Pak ya? Jadi Nggak apa-apa. ya kan dia dan Tuhan Kita aja ya juga, Pak. kita juga kita bisa saja melaporkan orang, tapi kita bisa juga tidak. Karena itu bukan suatu kewajiban. Sepanjang kita melaporkan orang itu bukan dengan motivasi balas dendam. Ya kalau saya dulu dengan motivasi balas dendam Pak. Ya. Nah dengan motivasi balas dendam ya sudah, kita nggak perlu lakukan. Seharusnya dihindari. Tapi kalau orangnya nggak bertobat ya dia pun tetap tidak lolos dalam urusan keadilan, yaitu keadilan Tuhan. Kalau bukan di dunia ini, ya nanti dalam pengadilan terakhir. Setiap dosa pasti akan dipertanggungjawabkan. Oke Pak. Ya. Oke, siapa? Makasih Pak. Ya, Iko. Ya, silakan. Suaranya nggak ada.
Belum ada suara. Sekarang yang punya suara duluan. Ada? Cek. Halo Pak, bisa kedengaran suara saya Pak? Ya, sudah. Silakan. Baik, saya ingin bertanya Pak dari saya 64 ayat 6 yang dikatakan tadi dalam materi bahwa kita adalah manusia berdosa dan kesalahan kami seperti kain kotor Pak. Tapi yang saya ingin bertanya bahwa ayat itu ada yang pernah bilang itu konteksnya kepada orang Israel Pak. Jadi dia tidak menyulur kepada kita orang Kristen zaman sekarang. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau ayat itu ditafsirkan untuk orang Kristen zaman sekarang, maka ayat itu sebetulnya salah Pak. Karena kesalahan kami seperti kain kotor itu hanya menuju kepada orang Israel waktu itu saja Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu saja Pak. Ya, dengan pemikiran semacam itu ada banyak hal yang ngomong pada orang Israel tidak berlaku bagi kita dong. Nah, maka itu banyak ya 10 hukum itu juga dikirim kasih orang Israel dong. Ya. Nah, kalau dia bilang tidak berlaku bagi orang Kristen, tergantung apa yang dimaksudkan dengan Kristen. Karena kalau memang Kristennya sudah sungguh-sungguh, ya memang nggak berlaku. Ingat bahwa ayat itu bicara untuk orang yang penyorotannya adalah orang di luar Kristus. Sehingga kalau kita sudah orang Kristen, ya otomatis nggak berlaku lah. Karena orang di luar Kristus nggak ada perbuatan baik sama sekali. Tapi begitu orangnya sudah di dalam Kristus, perbuatan baik mulai dihitung. Makanya dibilang bahwa air sejuk secangkir saja kalau diberikan tidak akan kehilangan upahnya. Jadi perbuatan baik mulai dihitung sejak saudara beriman, saudara jadi Kristen. Langsung satu kecil pun dihitung. Nah, jadi memang kalau dibilang bahwa ayat itu nggak berlaku bagi kita orang Kristen, dan Kristen yang dimaksudkan adalah Kristen sungguh-sungguh, ya memang nggak berlaku. Sekarang kita sudah dibenarkan, dan kita kan kotor kan, makanya sudah dicuci. Ya, makanya tadi saya share tentang cleaner from heaven itu ya. Itu Yesus Kristus datang agar kita dibersihkan, disucikan dari dosa. Ya, Ibrani 13 untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani 9, darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, nah, dan dia menyucikan hati kita oleh iman. Jadi kita orang Kristen kan sudah disucikan, ya maka kamu memang sudah bersih. Jadi dalam pengertian itu ya memang nggak berlaku lagi bagi orang Kristen. Tapi kalau dikatakan itu hanya untuk orang Israel, maka kalau mau konsisten ada banyak ayat yang menjadi tidak berlaku bagi semua manusia yang lain. Hanya Israel saja. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi? Kalau saudara chat saya nggak bisa baca ya, terlalu kecil saya nggak bisa lihat. Jadi yang kalau ada yang chat silakan ada yang membantu membacakannya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, kita mengakhiri kelas kita. Nanti kita akan belajar lagi. Ya, walaupun saya ada yang mau bantu baca ya? Ada pertanyaan? Ada Pak, itu di chat Pak. Ya. Tadi pertanyaannya itu begini Pak, ada pandangan yang meyakini bahwa kalau kan ada gini, bagaimana pendapat Pak Pendeta terkait suatu pandangan yang menyatakan orang percaya tidak lagi bisa jatuh dalam dosa, sebab penebusan Yesus menyucikan diri sendiri. Bagaimana nggak bisa jatuh dalam dosa? Ya, kok kalau kita lihat ayat ini loh, anak-anakku, nah ini kalau Yohanes ngomong ini anak-anakku, ini sudah pasti ini orang percaya nih. Jadi dengan kata lain perkataan ini dikasih pada orang percaya nih. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat kita mempunyai jadi dari kata-kata ini, jika seorang berbuat dosa, ini jelas menuju pada dosa setelah percaya.
bukan dosa sebelum percaya. Mengapa ini setelah percaya? Karena dia bilang kita mempunyai pengantara pada Bapa, itu Yesus Kristus yang adil. Itu hanya untuk orang percaya aja. Ya, dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Itu pasti orang percaya. Maka jika seorang berbuat dosa, orang ini pasti orang percaya. Dan kalau begitu secara eksplisit dia bilang bahwa jika seorang berbuat dosa, artinya orang sudah percaya bisa berbuat dosa. Gitu. Nah ini kemarin saya juga ditanya, bilang ada orang mengatakan bahwa ya orang sudah percaya nggak bisa berbuat dosa, hanya bisa berbuat salah aja. Nah apa dasar berbuat dosa dan bersalah dibedakan? Ya, ayat itu eksplisit kok berbuat dosa, dan kata Yunaninya dengan dosa dan salah itu ya itu bisa sama, hamartia. Ya. Oke, sudah. Ya, mungkin pandangan itu pakai ayat itu, Pak. Apa namanya, mereka yang lahir dari Roh Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Sehingga dicuplik mentah-mentah begitu jadinya seperti itu. Ya, tidak dapat terus itu bukan berarti tidak bisa berbuat dosa. Ya, tapi maksudnya tidak dapat terus-menerus. Orang bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau dia terus-menerus sampai mati, ya. Nanti saudara bisa lihat di sini aja ya. Itu sudah pernah saya ya ini. Apakah orang Kristen tidak dapat berbuat dosa? Saudara pemirsa Pijar TV, senang pada hari ini saya akan menjawab pertama. Saya mau minta penjelasan soal ayat 1 Yohanes 3 ayat 9. Apakah berdasarkan ayat ini berarti setelah kita percaya Yesus, kita tidak akan dapat berdosa lagi? Nah, saya bacakan ayatnya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ayat ini secara eksplisit memang mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah, lahir secara rohani, lahir baru, tidak berbuat dosa lagi. Di bagian akhirnya tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, itu berarti bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus sama sekali tidak berbuat dosa lagi. Kalau itu artinya, maka itu bertentangan yang fakta. Karena Petrus sudah percaya Yesus, masih juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dia mengatakan, dalam orang percaya, tapi ternyata masih berzina juga. Abraham, bapa segala orang beriman, juga masih melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang juga tidak ringan. Ya. Sehingga ayat ini tidak boleh diartikan bahwa orang yang betul-betul percaya Tuhan pasti tidak berbuat dosa. Kita ini sepanjang di dunia masih berbuat dosa. Kita baru berhenti berbuat dosa kalau sudah di surga. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa makna ayat ini? Nah, memang di sini terjemahan dalam Alkitab Indonesia agak lemah artinya, sehingga tidak atau memberi kesan bahwa orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris misalnya, ya. Nah, misalnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 ini dalam versi New International Version, ya, dia memakai kata, ya, will continue to sin, akan terus berbuat dosa, dan bagian akhirnya, ya, he cannot go in sin, dia tidak akan terus menerus berbuat dosa. Jadi ini bukan tidak bisa berbuat dosa, tapi tidak bisa terus menerus berbuat dosa. Jadi saya sudah percaya Yesus, saya bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika saya jatuh dalam dosa, saya berusaha bangkit, berjuang dengan bantuan kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, meninggalkan dosa itu. Tapi kalau saya ini dosa sampai mati berdosa terus, ini bukan membuktikan bahwa saya ini adalah seorang percaya. Itu membuktikan benih Allah tidak ada dalam saya. Tapi kalau benih Allah ada dalam saya, bisa jadi. Tapi saya tidak akan terus berbuat dosa sampai saya mati. Tidak.
Ya. Nah, jadi kalau kita jatuh dalam dosa setelah kita percaya, sudah ada jaminan pengampunan untuk itu, tetapi kita tetap harus meminta pengampunan itu dari Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dibilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Juga dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi seperti Petrus melakukan dosa yang besar, menyangkal gurunya, tapi dia betul-betul menyesal dan bertobat, dan kita lihat pengampunan diberikan pada dia. Daud juga jatuh, tapi dia memohon pengampunan dari Allah, dan akhirnya Tuhan Allah mengampuni dia. Ya, jadi ayat ini tidak bermaksud kita tidak bisa berbuat dosa. Maksudnya kita tidak bisa terus-menerus berbuat dosa sampai kita mati. Ya. Ya, begitulah artinya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi kita mengakhiri di sini. Nanti kalau saudara yang belum ada di grup, silakan masuk ke grup-grup, tanya yang sudah ada di grup, supaya kalau pas ada waktu untuk kelas, saudara dapat infonya. Baik, itu saja Pak. Rindu dengar suaranya Pak Mauris Siahaan berdoa buat kita. Ya, silakan Pak Mauris. Sebelum itu yang kelas ESBC 2, Angkatan 2, besok ada kelas ya, kelas homiletikanya. Sore, makasih Pak. Ya. Ya, silakan Pak Mauris berdoa. Kalau enggak, Pak Martin. Pak Anton berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu dan pimpinan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami selama mengikuti kelas pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang telah kami belajar Tuhan menjadi bekal dalam setiap pelayanan kami. Biarlah kami boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa dengan setiap pengajaran-pengajaran yang kami belajar bersama Pak Esra Bapak. Tuhan pimpin sertai setiap Pak Esra dimanapun beliau melayani Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan. Kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih selalu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Esra. Terima kasih Pak Esra. Baca WA saya. Ya, makasih. Baik Pak. Ya, oke.